Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali bertemu dengan Ustadz di sini. Kembali kita belajar muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia yang ada pada tema 4, globalisasi. Di sini ya, pada tema 4 ini kita akan belajar mengenai apakah itu prosa dan apakah itu puisi. Puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair dengan bahasa yang indah, di mana di dalamnya mengandung makna, irama, rima, matra, dan bait. Adapun prosa adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Puisi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah puisi baru dan yang kedua adalah puisi lama. Ciri-ciri puisi baru. 1. Nama pengarang puisi banyak diketahui. 2. Tidak terikat peraturan seperti rima, irama, baris, dan bait. 3. Penyampaiannya melalui lisan serta tulisan. 4. Berisi tentang kehidupan-kehidupan. 5. Majas berubah-ubah atau dinamis. 6. Berbentuk rapi dan simetris. 7. Persajakan akhir biasanya teratur. Ciri-ciri puisi lama. 1. Nama pengarang puisi biasanya tidak diketahui. 2. Terikat berbagai peraturan seperti rima, irama, baris, dan bait. 3. Disebut sastra lisan karena penyampaiannya dari mulut ke mulut. 4. Berisi tentang kerajaan dan fantastis. 5. Majas yang digunakan tetap dan klise. Ciri-ciri prosa. 1. Bentuknya bebas. Prosa di sini tidak terikat oleh baris, bait, suku kata, dan irama. 2. Memiliki tema. 3. Mengalami perkembangan. Prosa selalu mengalami perkembangan karena dipengaruhi oleh perubahan yang ada di masyarakat. 4. Terdapat urutan peristiwa. 5. Terdapat tokoh di dalamnya, seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. 6. Memiliki latar, seperti tempat, waktu, dan suasana. 7. Terdapat amanat. 8. Pengaruh bahasa asing. Dan 9. Nama pengarang. Jenis-jenis puisi baru. Jenis-jenis puisi baru banyak sekali macamnya. 3 di antaranya adalah 1. Balada. Balada adalah puisi baru yang berisi tentang kisah atau cerita. Terdiri dari 3 bait yang setiap bait berisi 8 baris dengan rima AB, BC, CB. Lalu kemudian rima tersebut akan berubah menjadi AB, BC, BC. 2. Himne. Himne adalah puisi baru yang berisi tentang pemujaan terhadap Tuhan, tanah air, dan pahlawan-pahlawan dan dianggap penting dan sakral. 3. Romansa. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan sang penyair tentang cinta kasih. Puisi ini umumnya menimbulkan efek romantisme. Jenis-jenis puisi lama. Puisi lama juga banyak macamnya. 3 di antaranya adalah 1. Pantun. Pantun adalah puisi lama yang bersajak AB. Dalam setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Baris 1 sampai 2
berisi sampiran. Baris 3-4 berisi isi. 2. Syair. Syair adalah karya sastra lama yang berasal dari Arab. Tiap baitnya berisi 4 baris. Sajaknya adalah AA. Syair biasanya berisi tentang nasihat atau cerita. 3. Mantra. Mantra adalah suatu ucapan-ucapan yang dinilai memiliki kekuatan gaib. Prosa terbagi menjadi 2. 1. Prosa baru. 2. Prosa lama. Jenis-jenis prosa baru. 1. Novel. 2. Cerpen. 3. Roman. 4. Riwayat. Jenis-jenis prosa lama. 1. Hikayat. 2. Sejarah atau tambo. 3. Kisah. Dan 4. Dongeng. Unsur-unsur puisi. 1. Tipografi. Tipografi adalah halaman yang tidak dipenuhi oleh kata, tepi kanan dan kiri, serta pengaturan baris. 2. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan seorang penyair terhadap karya puisinya. 3. Gaya bahasa. Gaya bahasa biasa disebut majas, adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan, memberikan efek, dan dapat memberikan konotasi tertentu. 4. Rima atau irama adalah persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah, maupun akhir puisi. Struktur batin puisi adalah sesuatu yang tidak kalah penting dengan struktur fisik puisi. Struktur ini tidak tertulis jelas di dalam puisi, namun lebih terlihat tersirat, yaitu 1. Tema atau makna. 2. Rasa adalah sikap dari penyair yang dituangkan dalam karya sastranya. Tema dan rasa saling berkaitan erat dalam mengungkap latar belakang penyair. 3. Nada adalah sikap yang diberikan oleh penyair terhadap pembacanya. Dan 4. Amanat adalah nilai moral dan pesan yang disampaikan oleh penyair kepada pembaca karya sastranya. Contoh puisi adalah Aku, karya Hairil Anwar. Adapun contoh prosa, di sini ada Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana, Sengsara Membawa Nikmat karya Sultan Sati, Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka, dan Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang. Oke anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat memahaminya dengan baik. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.